Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadifah Amanda. Saya Muhammad Ibrahim Ali. Di sini kami akan mewawancara ini dengan Kak siapa namanya? Dengan Kak Alvan. Kami di sini izin mewawancara untuk memenuhi tugas PPKN. Oke, Pancasila global ya. Berarti maksudnya global itu menyeluruhkan ya? Iya, betul. Universal. Universal. Oke, sebenarnya kalau kita ngelihat dari setiap silanya, itu semuanya itu sudah umum ya. Maksudnya global dan cocok untuk semuanya. Misal, kita bahas dari yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa kan dia tidak cuma mencakup satu agama, tapi semua agama bahkan yang kita ambil bahkan apa itu namanya, ini mohon maaf ya, agama yang apa namanya, unofficial, nggak resmi, yang nggak resmi kita, selama dia masih mengakui Tuhan itu ada, maka kan diakuin, berarti dia itu umum gitu loh. Makanya toleransi, terutama toleransi beragama itu sangat sangat dijunjung tinggi di Indonesia ya, meskipun ironisnya masih banyak orang-orang yang rasis atau membenci suatu golongan tertentu gitu. Terus kemudian kalau kita lihat ke sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya nggak sih kalau nggak salah? Iya, betul. Ya, aku urutannya rada aneh ngetreng. Ya, keadilan. Kita kan tahu ya kalau kita tuh orangnya beda-beda gitu loh. Otomatis yang namanya keadilan itu harus diterapkan menyeluruh ke semuanya gitu loh. Gitu. Eh, Kemudian sila-sila lainnya juga seperti itu ya. Kemanusiaan yang ada dan beradab dan lain sebagainya itu semua sebenarnya sudah mewakili eh, seluruh orang Indonesia yang beda-beda itu tadi, yang karakteristiknya itu beda-beda gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Iya, soal budaya asing ya. Iya. Sebenarnya saya tipikal orang yang open minded ya, yang semua budaya bisa masuk gitu loh, selama memberi dampak positif, nggak apa-apa. Eh, Apa itu namanya, budaya asing itu tidak harus kita hindari ya, selama itu bisa memajukan atau membuat kita lebih berkembang, kenapa tidak. Nah, yang perlu digarisbawahi ini adalah budaya asing yang bikin kita sampai lupa sama budaya sendiri. Nah itu, nah sebenarnya yang disalahkan bukan budaya asingnya, tapi gimana kitanya merespon budaya itu tadi. Contoh, kalau kita berkaca ke Korea Selatan misalnya ya, orang Korea Selatan itu kenapa sih kok culture itunya apa, pop culture-nya tuh bisa sampai mendunia, karena mereka mulai belajar untuk mencintai budaya mereka gitu. Sehingga apa, meskipun mereka juga terpengaruh sama budaya Amerika terutama ya, kalau Korea Selatan itu mereka tetap gimana biar kebudayaan kita itu mendunia gitu loh. Contoh dimulai dari yang paling simple, makanan. Makanan kan juga budaya kan Iya, gitu. benar banget. Ya kan gitu. Kayak misalnya mereka memasukkan apa itu namanya, budaya makanan ini lewat mana? Lewat film, lewat apa itu konten-konten gitu kan. Akhirnya apa? Kita yang orang Indonesia malah terpengaruh. Iya, betul. Kenapa nggak kita balik aja? Kita yang lebih banyak apa itu namanya, memasukkan makanan-makanan Nusantara misalnya ke konten atau film. Maksudnya disorot banget gitu loh. Kalau misalnya kakaknya suka nonton drakor misalnya, pasti pas adegan makan makanan tertentu pasti disorot sekali kan, nggak cuman yang sekedar makan. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya kita ngilep, ingin nyobaan, Iya, membuat belian kita gitu. kepingin. Iya gitu. Begitupun kebudayaan yang lainnya ya. Apalagi Indonesia itu banyak banget gitu loh. Apalagi kalau karnaval kemarin, tahu kan? Itu salah satu bentuk kita menghargai budaya kita. Kemarin kan ada yang tampil misalnya tari Dayak atau tari apa kemarin itu, ada yang Banyuwangian gitu loh. Itu juga termasuk upaya untuk supaya apa? Kita meskipun terpapar budaya asing, tapi alih-alih kita melupakan, kita juga bisa mengkolaborasi, memodifikasi budaya kita juga bisa lebih maju lagi, lebih terkenal lagi. Seperti itu saya melihatnya ya. Ya, kalau saya melihatnya ya,
kalau anak SMP di sini ya, terutama di desa ya gitu loh. Itu mereka masih belum banyak ya yang kalau yang terpapar budaya luar atau budaya Korea misalnya. Mereka itu lebih banyak terpapar sama tren-tren kekinian gitu. Yang bukan dari luar juga, tetap dari kita. Malahan banyak dari mereka itu yang bukan mulai ya, udah mencintai kebudayaannya sendiri. Contoh berot. Banyak banget anak-anak itu yang suka berot. Bahkan mereka sekolah aja sampai bawah apa itu namanya atribut-atribut berot untuk dimainkan di sekolah gitu loh. Gitu. Jadi itu salah satu langkah yang bagus ya sebenarnya ya gitu. Tapi ya tetap selama itu positif akan kami dukung gitu loh. Tapi kalau misalnya misalnya tiba-tiba mereka dengan sengaja bikin dirinya kesurupan lah, itu yang perlu dibicarakan lah lebih lanjut itu gimana gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau soal terpengaruh budaya luar di SMP sini anak-anaknya masih belum ya gitu. Oke. Kalau untuk menerapkan kan ya, mempraktekannya gitu. Kalau saya sejauh ini ya, yang sering saya tanamkan ke anak-anak itu ada di toleransinya gitu. Ada di toleransinya karena sepertinya toleransi dan tanggung jawab ya. Karena toleransi dan tanggung jawab ini sudah mencakup semua nilai Pancasila menurut saya gitu loh kan gitu. Keadilan kan juga bentuk pertanggungjawaban, ya kan? Ketuhanan juga bentuk pertanggungjawaban. Kemudian toleransi, menghargai perbedaan itu kan juga termasuk ya gitu loh. Nah, kalau saya di sekolah ke anak-anak biasanya ya gitu loh, em, saya menerapkannya tuh biasanya pertama saya memperkenalkan arti sebuah pilihan sama arti sebuah konsekuensi gitu. Jadi kamu bebas memilih gitu loh. Sebagaimana Pancasila kita kan juga membebaskan. Tapi setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kira-kira dari konsekuensi atau resiko ini mana yang paling bisa kamu tanggung? Semua resiko itu gak ada yang enak, tapi yang bisa kamu tanggung yang mana? Jadi tak kasih pilihan seperti itu biasanya anak-anak gitu loh. Contoh simple misalnya, mereka tahu kalau membuang sampah sembarangan itu bikin lingkungan sekolah jadi kotor, bahkan bisa mencemari kan ya. Nah, kalau misalnya mereka buang sembarangan, terus sekolahnya kotor, terus mereka kena penyakit, itu kan termasuk resiko misalnya. Ya kan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin saya kalau ngasih perintah, saya kalau misalnya meminta siswa melakukan sesuatu, saya pasti memberitahu alasannya, memberitahu kenapa kamu harus melakukan itu. Jadi bukan hanya sekedar perintah dibersihkan gitu. Enggak. Itu contoh. Atau misalnya ketika mereka punya teman yang berbeda agama, kan di SMP kita juga ada kan beberapa yang berbeda gitu loh. Pasti akan ada aja siswa yang mengolok-olok gitu loh. Nah, itu biasanya saya balik cara pandangnya gitu loh. Apa yang membuat kamu bilang seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kamu yang digituin gimana? Jadi tak kasih rasanya gimana? Tak suruh bayangin, iya saya balikin gitu. Jadi itu salah satu cara saya supaya mereka secara tidak langsung ya itu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Kak atas jawabannya, Iya, telah sama-sama. bersedia untuk kita wawancara. Iya, sama-sama. Sekian dari kami Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, boleh nggak ikut belajar bareng? Gak usah, kamu gak bisa diajak diskusi. Pasti nanti gak paham. Ya jangan gitu dong, kan kita di sini untuk belajar bareng. Ya udahlah, terserah. Ntar kalau nggak paham, gak usah nanya aku. Saya bingung yang ini maksudnya gimana ya. Ini tuh. Ini kan kamu datangnya telat ya. Jadi sisanya kamu yang kerjain semuanya ya. Nggak boleh gitu, kita kan harus adil. Ya udahlah, terserah.
Ambil. Aca, jangan kayak gitu. Kita harus balikin ke orangnya. Kan itu bukan hak kamu.